Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang telah diberikan hari ini untuk bisa merenungkan firman Tuhan dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan mohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat kami semalam. Kalau sebentar kami akan merenungkan isi firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang menolong agar kami dapat memahami apa yang ingin Kau sampaikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tema Hikmat Pagi hari ini adalah kecewa tapi tetap setia. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 20 ayat 9 yang berbunyi demikian. Bila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau berbicara lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari saat ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah berkata, kalau pergi ke restoran, jangan masuk ke dalam dapurnya. Soalnya, dapur restoran biasanya jorok. Perkataan tersebut mengungkapkan suatu realitas bahwa semakin dalam seseorang mencoba masuk, semakin ketahuan juga aslinya. Semakin tahu aslinya, potensi untuk kecewa juga semakin besar. Bukankah hal seperti ini juga bisa terjadi di dalam gereja dan pelayanan? Semakin dalam kita terlibat dalam pelayanan dan komunitas gereja, kita bisa semakin tahu joroknya dapur gereja tersebut. Kalau sudah demikian, bagaimana respon kita? Apakah kita akan kecewa, meninggalkan gereja dan pelayanan, atau justru kita semakin mengarahkan fokus kita kepada panggilan pelayanan dari Allah? Dilema seperti ini tidak hanya dialami oleh umat orang percaya masa kini. Di dalam Alkitab, salah seorang nabi besar perjanjian lama juga pernah mengalaminya. Nabi tersebut bernama Yeremia bin Hilkia. Nabi Yeremia mendapatkan panggilan khusus dari Allah untuk bernubuat kepada bangsa Yehuda yang tidak mau bertobat. Allah mengungkapkan rencananya yang sangat khusus kepada Yeremia sebelum ia dilahirkan. Kita bisa lihat pada Yeremia pasal yang pertama, ayat yang kelima. Awalnya Yeremia menolak panggilan itu, tetapi Allah meyakinkannya untuk menjalani panggilan pelayanan tersebut. Yeremia akhirnya menerima panggilan dari Allah, namun perjalanan pelayanannya tidak seindah itu. Yeremia mengalami berbagai tantangan dan kesulitan, bahkan ia ditolak oleh bangsanya sendiri dan berulang kali hampir terbunuh. Semua hal tersebut membuat Yeremia berpikir untuk undur dari pelayanannya. Namun bersyukur karena hal itu tidak terjadi. Yeremia tidak dapat menahan diri untuk mengingkari panggilan pelayanan tersebut. Itulah yang dituliskannya dalam bacaan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, melalui kisah perenungan hari ini, kita diingatkan bahwa pelayanan adalah tentang Allah yang telah memanggil kita dan yang telah mengutus kita. Allah memilih kita bukan berdasarkan siapa kita dan apa yang dapat kita lakukan. Dia memilih berdasarkan siapa dia dan apa yang telah dia lakukan. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk pengampunan dosa kita. Dia melayakkan kita untuk menjadi anak-anaknya dan melayani dia. Dia memanggil kita untuk melayaninya. Jadi, marilah kita jalani panggilan pelayanan dari Allah dengan sukacita.
Bapak Ibu Saudara, mintalah pertolongan Allah agar dapat melayani dengan setia. Amin, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, Engkau telah memilih kami, Engkau telah melayakkan setiap kami, dan Engkau juga telah mengutus setiap kami untuk melayani, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu dan kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Tapi kami juga yakin dan kami percaya ketika Engkau memilih setiap kami, maka Engkau juga yang akan memampukan setiap kami untuk melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau melakukan setiap kegiatan aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami. Untuk itu Tuhan, kami meminta pertolongan daripada-Mu untuk memampukan setiap kami, agar kami dapat bisa melakukan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan karya di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.